السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, nasykurullah ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, nikmat yang sungguh sangat banyak dan sangat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan mampu kita menghitungnya. Bahkan nikmat mata yang kita miliki saja sudah sekian banyak dan tidak mampu kita hitung. Sedangkan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan pada tubuh kita sangat banyaknya. Perangkat-perangkat untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk berfikir. Allah berikan mata, telinga, dan hati. Yang semua itu Allah siapkan, Allah berikan kepada kita agar kita bisa mencari al-haq, bisa meniti kebenaran. Dan juga a'zamu ni'mah, dan termasuk nikmat yang sebesar-besar kenikmatan adalah nikmatul hidayah, nikmat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya, dan Allah jaga. Itu juga kenikmatan. Tidak hanya Allah turunkan saja, tetapi Allah utus pula rasul untuk mengajarkannya. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai rasul mengajarkan kepada mereka apa yang Allah turunkan pada mereka. Masih ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami, kata Allah, yang akan memeliharanya, menjaganya. Sehingga hidayah Quran dengan tafsirnya dari sunnah nabawiyah selalu terjaga sampai hari ini. Ni'mah azimah, kenikmatan yang sangat besar. Demikian pula nikmat hidayah dengan makna kita terbimbing dan diberi hidayah oleh Allah dengan takdirnya, dengan taufiknya, kita menjadi muslimin, menjadi mukminin, menjadi ahlus sunnah, menjadi mereka-mereka yang berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh. Ini juga kenikmatan. Banyak orang yang berupaya
untuk mencari kebenaran, tapi mereka tidak mendapatkan taufik. Sebaliknya mereka ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, tetapi dia enggan untuk menerimanya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk hidayah. Hidayatul ilm wa hidayatul taufiq. Hidayatul ilm yang Allah turunkan dalam Quran, yang diajarkan dan ditafsirkan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi wa taqririh. Masya Allah. Dan yang kedua, nikmatut taufiq. Allah beri taufik kita untuk menjadi seorang ahli sunnah, seorang yang cinta sunnah, seorang yang berjalan di jalan tauhid. Masya Allah. Dan ini kenikmatan. Dan kalau dikatakan a'zamu ni'matin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, wa laqad manna Allah, atau laqad manna Allah, dan sungguh-sungguh Allah telah berikan al-man, pemberiannya, kenikmatannya, 'alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin, idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah utus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala membanggakan pemberiannya terhadap manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk sombong, untuk membesarkan dirinya. Dan sungguh Allah telah memberikan pemberian besar ketika Allah utus seorang rasul di kalangan mereka yang membacakan kepada mereka Alkitab wal hikmah, mensucikan mereka. Kata Allah di akhir ayatnya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sungguh mereka sebelumnya dalam keadaan sesat. Balal, kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat gamblang jelas. Subhanallah, tanpa hidayah manusia dan kita semua fi dhalal. Tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, lakana an-nas kal bahaim, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laula al-ilm lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu ini, maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Tidak dipikirkan oleh mereka kecuali hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu syahwatnya. Tidak akan berpikir tentang halal dan haram, dan mereka akan berbuat seperti binatang ternak. Sebagaimana Allah gambarkan tentang mereka ahlul ahwa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Allah sesatkan mereka ala ilmin. Apa akhirnya Allah katakan? Inhum illa kal an'am. Dalam ayat lain Allah katakan bukan sekali, beberapa kali, inhum illa kal an'am, sungguh mereka tidak lain seperti binatang ternak. Mereka binatang-binatang ternak ketika melihat lawan jenisnya, mereka tidak bertanya ini siapa, anak siapa, turunan siapa, mahram atau bukan mahram. Mereka akan puaskan syahwatnya. Demikian pula kalau ada makanan di depannya, dia tidak bertanya halal atau haram. Mereka akan segera memakannya, enggak peduli apakah itu halal atau haram. Maka mereka manusia yang tidak dibimbing dengan ilmu, kal an'am. Mereka enggak peduli halal atau haram. Mereka enggak peduli anak siapa dia, mahram atau bukan mahram, akan dia nikahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Maka tentunya yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sangat besar ini, di antara bentuk syukur selain memuji Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatannya segala bentuk kebaikan menjadi sempurna. Dan juga keyakinan kalau ini dari Allah. La bihaulina wala biquwwatina, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita,
Tapi Allah yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Walhamdulillah rabbil alamin. Jangan bangga dengan upaya dan usaha kita yang gak seberapa. Tanpa qada wal qadar, tanpa takdir dari Allah, gak akan kita mendapatkan bimbingan ke dalam hidayah tauhid dan sunnah ini. Selain memuji Allah, selain meyakini kalau itu dari Allah, juga termasuk bentuk syukur adalah menerima ajaran tauhid was sunnah, menerima bimbingan ilmu dari Allah dengan mempelajarinya, dengan mengkajinya dan mengamalkannya. Ini juga bentuk syukur. Bagaimana ketika kita diberi oleh Allah ilmu, kemudian kita biarkan tanpa kita pelajari, kita biarkan tanpa kita kaji, bahkan mereka yang memahami tidak mau mengamalkannya, maka sungguh kenikmatan itu akan tercabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat, sangat pedih, kata Allah, sangat keras. Kata para ulama, bahkan kalaupun balasan bagi mereka yang tidak syukur hanya kenikmatan yang dicabut kembali, itu sudah syedid, sudah sangat dahsyat. Apalagi dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan perubahan kenikmatan tadi menjadi nikmah. Mereka sendiri yang menyebabkan tercabutnya kenikmatan tersebut. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, ikhwani fid din a'azakumullah, ikhwani ahli sunnah, ahli tauhid, nashkurullah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tafaqquh fid din, mempelajari apa yang telah Allah berikan, mempelajari apa yang sudah Allah turunkan, mempelajari ucapan-ucapan Rasul yang Allah utus, karena kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ancamannya terhadap mereka yang menentang sunnah, juga berkait dengan apa yang kita bicarakan. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang jalan Rasul, atau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna yushaqiq adalah Rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah SAW di satu jalan, di satu sisi, dia di sisi lain, di jalan lain. Tidak mau mengikuti jalan Rasul. Maka siapa yang tidak mau mengikuti jalan Rasul, menjalani jalan lain selain jalan Nabi SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda. Perhatikan ancaman Allah terhadap mereka yang sudah diberi al-huda, sudah diberi ilmu, sudah diberi tahu, sudah diajarkan tauhid was sunnah, sudah diajarkan Al-Quran, sudah kenal Rasul, tetapi yushaqiq, memilih jalan lain. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Dan jahannam adalah sa'at masira. Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kaum muslimin yang saya hormati, maknanya kalau engkau tidak syukur dengan kenikmatan hidayah padahal kalian paham, tidak syukur dengan kenikmatan hidayah padahal qad tabayyana, sudah jelas hidayah itu, sudah gamblang di hadapan matanya, qala Allah qala Rasul, tetapi dia lebih memilih hawa, maka Allah ancam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman ini adalah karena kasih sayangnya, karena rahmatnya.
agar kita betul-betul menerima hidayatul ilm, menerima ilmu yang Allah berikan, menerima bimbingan yang diajarkan oleh Rasulnya yang diutus. Agar kita benar-benar menjalani jalan ini bukan karena Allah butuh, tetapi karena kita yang butuh. Agar kita mendapatkan sa'adah fid dharain, agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam dua tempat, dunia wal akhirah, sa'adatud dunya wa sa'adatul akhirah. Dan ikhwan fillah azakumullah, kalau alasan-alasan kita adalah keluhan-keluhan, keberatan-keberatan ini, keberatan itu, rintangan itu, maka kita akan katakan bahwa itu wajar. Karena ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan ibtila, darul ibtila, tempat ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya pasti akan diuji. Kita pasti akan menghadapi rintangan, berbagai macam penentangan-penentangan, rintangan-rintangan dalam berbagai macam bentuk. Apakah bentuk fisik ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka kata beliau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam buku kecilnya bahwa al-fiqh fid din adalah ismah minal fitan. Bertafaqquh fid din itu adalah perlindungan dari berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah pasti datang. Tetapi yang kita lihat atau yang kita bahas adalah apakah kita termasuk yang selamat atau kita yang termasuk orang-orang yang na'udzubillah terbawa dengan fitnah itu menjadi dalal dan kemudian tercabut hidayah tadi dari diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kau menyatakan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Jangan menyatakan aku berlindung dari fitnah, karena fitnah pasti datang. Tetapi ucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syarril fitnah. Yani yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah syarr, kejelekan akibat fitnah. Yang kita khawatirkan adalah syurur anfusina, kejelekan-kejelekan diri kita, kejelekan-kejelekan hawa nafsu kita ketika menghadapi fitnah. Kalau fitnah mesti datang. Dengan ayat tadi Allah katakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diberi fitnah? Maknanya pasti akan diberi fitnah. Bahkan Allah katakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa yang jujur dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang jujur menyatakan bahwa dirinya ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang jujur menyatakan ana salafi. Siapa yang jujur menyatakan bahwa kami benar-benar peniti jejak salafus saleh, kami pemegang tauhid wa sunnah, akan terlihat dengan ujian demi ujian. Akan terlihat ketika menghadapi fitnah demi fitnah. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dimulai dengan fitnah-fitnah yang terdekat di rumah kita. Fitnah-fitnah sebagaimana Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan istri dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Berapa banyak mereka meninggalkan sunnah hanya karena urusan dunianya. Berapa banyak mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW hanya karena urusan keluarganya. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah panggil dengan nama iman. Yani kalian mukminin, wahai orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya berarti mereka orang-orang yang sangat merugi. Dikalahkan sunnahnya, dikalahkan ibadahnya, dikalahkan talabul ilminya, hanya karena urusan-urusan harta, urusan dunia, urusan anak dan istrinya. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri-diri kalian kepada kehancuran. Terucap kembali ayat tersebut di masa-masa para sahabat, di masa-masa para tabi'in, dalam satu jihad, dalam satu peperangan sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ketika dalam peperangan tersebut ada beberapa orang yang menembus musuh di tengah-tengah mereka sampai matinya, maka ada seorang tabi'in yang menyatakan dengan kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Maka seorang sahabat yang mendengar kalimat tadi berkata, apakah kamu tahu kapan turunnya ayat itu? Kami tahu turunnya ayat itu kapan. Ketika kami dimenangkan oleh Allah dalam Fathu Mekah, ketika kami mendapatkan kemenangan-kemenangan, maka kami berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana kalau kita berhenti saja dari jihad sebentar untuk kita ngurusi keluarga kami, anak-anak kami? Maka turunlah ayat tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi justru makna wala tulqu bi aidikum ila tahlukah adalah jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, yakni kalian meninggalkan perintah Allah, meninggalkan jihad fi sabilillah, meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan di jalan Allah. Ini maknanya kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Subhanallah. Baru dari sahabat kepada tabi'in sudah berubah. Sehingga diingatkan, apakah kamu tahu apa makna ayat tersebut? Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka yang tetap di jalan Allah, istiqamah dalam jihad fi sabilillah, dalam dakwah, dalam perjuangan mengangkat dakwah salafiyah, dakwah tauhid wa dakwah sunnah, maka mereka berarti menjaga kenikmatan Allah yang Allah berikan pada mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkannya hanya karena tarikan-tarikan dunia, maka dia terancam untuk ditarik kembali kenikmatan tersebut sedikit demi sedikit. Jangan dikira ditariknya hidayah tadi begitu saja berubah. Mungkin akan terjadi nanti. Sebagaimana dikatakan dalam beberapa riwayat, akan muncul fitnah-fitnah yang seorang pagi mukmin sore sudah kafir, atau sore mukmin pagi sudah kafir. Na'udzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harta dunia. Tetapi yang sering terjadi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bagaimana hilangnya agama pada seseorang. Dikatakan seperti seekor kambing yang kurang makannya, semakin kurus dan kemudian mati. Dijawab juga oleh yang lain, seperti uang logam yang semakin dipegang, semakin sering dipegang, maka semakin pudar tulisannya. Ini tidak langsung begitu saja, tetapi akan sedikit demi sedikit tanpa terasa. Dia dalam keadaan tidak merasa, tetapi orang lain ketika bertemu setelah berapa tahun kok berubah. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakum jami'an wa hadani Allah wa iyyakum. Allah katakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Kata Allah, katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian dan keluarga kerabat kalian, harta kalian yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan akan bangkrut, atau tempat-tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ini tunggulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Perhatikan kalimat terakhirnya. Sama. Ancaman untuk dicabut kembali kenikmatan tadi. La yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan memberikan hidayah, enggak akan memberikan bimbingan, enggak akan memberikan taufik kepada orang-orang fasik. Na'udzubillahi minal fisq wa dhulm. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di samping bentuk-bentuk fitnah-fitnah tadi, juga fitnah-fitnah yang kita hadapi di luar keluarga kita. Kita menghadapi berbagai macam jenis-jenis manusia dan ditimpa berbagai macam keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Seorang yang istiqamah, seorang yang bersyukur pada Allah akan tetap di atas ilmu din, akan tetap tafaqquh dan amal saleh bagaimanapun keadaannya. Apakah dia kaya ataupun dia miskin, apakah dia hidup dalam keadaan baik ataupun hidup dalam keadaan sengsara, tetap di atas tauhid wa sunnah. Dan Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan uji kalian dengan syarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Kalau ingin hidupnya tenang, enak terus, nanti di jannah, di surga insyaallah. Kalau di dunia pasti akan mengalami berbagai macam keadaan baik dan keadaan buruk. Dan itu dunia. Dan itu yang namanya kehidupan yang dijuluki dengan darul ibtila, tempat ujian. Syaitan masih tetap dalam sumpahnya. Syaitan masih tetap dalam keadaan seperti ketika dia bersumpah di hadapan Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, kami akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan tetap dalam ucapannya, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sungguh kami akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan niscaya Engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur. Artinya iblis dan anak buahnya akan terus menggoda dan akan terus melaksanakan sumpahnya untuk menyesatkan manusia dan menghadang mereka di jalan yang lurus. La'aq'udanna siratakal mustaqim, kata iblis sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran. La'aq'udanna siratakal mustaqim, sungguh kami akan duduk di jalan Engkau ya Allah yang lurus. yakni duduk untuk menghalangi manusia. Maka siapa yang bertekad, berazam untuk meniti jalan yang lurus, maka bersiap-siap. Waspada untuk menghadapi syaitan dan anak buahnya, pasti. Ikhwan fillah, saya katakan pasti karena Allah yang menyatakan. Enggak mungkin mereka menyatakan beriman wahum la yuftanun. Pasti akan ada fitnah. Maka ketika terjadi kebaikan, kejelekan, apa yang Allah takdirkan, seorang mukmin akan menerima.
Ketika diberi kebaikan, syukur. Ketika diberi kejelekan, sabar. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair, keadaannya seluruhnya baik. Idza asabathu sarra'un syakar. Kalau didapatkan olehnya sarra, kebahagiaan, kebaikan, syakar, dan syukurnya baik buat dia. Sebaliknya, idza asabathu dharra'un sabar. Kalau ditimpa dharra, kejelekan, sabar. Dan sabarnya baik buat dia. Ajaban. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Dan peranan syaitan ketika kita dalam keadaan nikmat, akan diajak untuk bernikmat-nikmat dengan dunianya dan melupakan urusan-urusan agama. Urusan din was sunnah. Sebaliknya ketika ditimpa kejelekan, maka syaitan akan membisikkan, ini berarti Allah enggak suka kepadamu. Berarti Allah enggak baik kepadamu. Berarti Allah jahat kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nasbir. Karena ini jalan yang harus kita lalui di dunia. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang sempurna di dalam jannah, insyaallah kita akan dapati. Ikhwan fillah azakumullah. Dan dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan dunia mereka, yaitu ketentraman dalam hati. Ketentraman dalam hati ini ketika dia sabar dan syukur, ketika dia menjalani kehidupan dunia ini dengan istiqamah ala tauhid wa sunnah, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, maka dia akan mendapatkan dari Allah dalam hatinya ketentraman, itmi'nan, ketentraman yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ketentraman yang gak bisa diukur dengan ukuran-ukuran dunia. Yang kalau orang-orang kafir tahu bagaimana ketentraman yang ada dalam hati seorang mukmin, niscaya mereka akan beli dengan seluruh harta mereka. Tapi la yadzuquhu illa mu'min. Tetapi tidak merasakannya kecuali seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya, yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang selainnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahih, "Thalath man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, akan mendapatkan kelezatan iman. Ni'mah, lezat. Ketika dia berhasil untuk melawan hawa nafsunya, ada kenikmatan tersendiri. Ketika dia berhasil untuk menjalani satu sunnah, ada kenikmatan tersendiri. Ketika dia bisa dekat dengan Allah, ada kenikmatan tersendiri. Yang ini semua tidak bisa diukur dengan harta dunia sama sekali. Sampai ketika wafatnya akan dipanggil oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Ikhwan fillah azakumullah. Maka yang namanya dunia seperti itu keadaannya. Allah katakan juga dalam ayat lain, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Atasbirun? Apakah kalian sabar? Sabar dalam artian tetap istiqamah di atas perintah Allah dan Rasulnya. Sabar dengan makna tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, walaupun kita menghadapi sekian macam manusia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi sebagian yang lainnya. Satu orang dengan orang lainnya diuji. Fulan diuji dengan si fulan diuji dengan si allan. Dan disebutkan dalam tafsirnya, maknanya adalah sebagian kita diuji dengan sebagian yang lain. Sebagaimana seorang anak atau seorang bapak diuji dengan anaknya, dan seorang anak diuji dengan bapaknya. Bagaimana kamu terhadap bapakmu? Dan bapaknya juga diuji dengan anaknya. Bagaimana kamu terhadap anakmu? Demikian pula rakyat diuji dengan penguasanya.
Dan penguasa diuji dengan rakyatnya. Apakah penguasa tadi menyayangi rakyatnya, bersikap adil kepada rakyatnya, memberikan kemakmuran kebaikan pada rakyatnya, atau lebih mementingkan dirinya sendiri, atau dengan kezaliman dan ketidakadilan diuji dengan rakyat. Demikian pula rakyatnya diuji dengan penguasanya. Kadang penguasanya begini, kadang penguasanya begitu. Maka mereka diuji bagaimana mereka menyikapi penguasa-penguasa tersebut. Bahkan diuji dengan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang bengis, kejam. Bagaimana sikapnya? Apakah tetap di atas sunnah ketika Rasulullah SAW menyatakan isbiru hatta talaqawni alal haud, atau mengangkat senjata dan menghalalkan darah kaum muslimin? Lihat, ikhwan fillah azakumullah. Rakyat diuji dengan penguasanya, penguasa juga diuji dengan rakyatnya. Ketika rakyatnya berbuat seperti dan seperti itu, apakah disikapi dengan adil, atau disikapi dengan kejam, atau disikapi dengan melampaui batas, membantai rakyatnya sendiri. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka semua itu ujian. Kita diuji dengan tetangga. Tetangga juga diuji dengan kita. Kita diuji dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dzalik walau yasha'ullahu lantasara minhum. Dan demikian kata Allah, kalau Allah kehendaki, Allah bisa memenangkan mereka segera. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kalau kami inginkan, kata Allah, kalau Allah kehendaki, Allah bisa memenangkan selesai. Hari ini selesai, hari ini menang. Tapi kenapa butuh sampai 23 tahun perjuangan Rasulullah SAW? Kenapa? Kalau Allah ingin memenangkan sekejap, selesai. Bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi kata Allah, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi kami ingin uji kalian, kata Allah. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan juga diuji kita dengan orang-orang kafir yang harbi, ataupun orang-orang kafir yang dhimmi, atau orang-orang kafir muahad. Yang ini, kata Nabi, perangi mereka, lawan mereka. Yang muahad dan dhimmi, yang terikat dengan perjanjian, atau yang dalam perlindungan sebuah negara, kaum muslimin, maka diperintahkan untuk bersikap tegas pada mereka, menyatakan al-haq, tidak merendah pada mereka, tetapi kita tidak menghalalkan darah mereka, tidak membunuh mereka. Rasulullah SAW ketika kedatangan tamu 2 utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, dan utusan itu menyatakan bahwa Rasul kami Musailamah ingin membagi daerah kekuasaan dengan engkau. Bagaimana jengkelnya Rasulullah SAW? Bagaimana marahnya Rasulullah SAW? Maka beliau menyatakan, sungguh fima ma'nahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau engkau bukan tamu, laqataltukuma. Kalau engkau bukan tamu, aku bunuh engkau berdua. Maka bencinya jangan ditanya. Tetapi karena hukum, Rasulullah SAW tidak membunuh utusan. Ini namanya sabar di atas sunnah, di atas agama, di atas din. Diuji dengan orang-orang na'udzubillah, kafir yang na'udzubillah, tetapi kita nggak boleh membunuh karena dia masih muahad, masih terikat perjanjian. Ini ujian berat. Sebagian mereka yang tidak sabar langsung mereka sikat. Sebagian mereka yang dalam keadaan lebih mementingkan hawa, maka dikasih ayat, dikasih hadis, mereka nggak peduli. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Lam yarih ra'ihatal jannah. Ancamannya mengerikan. Karena firman Allah diuji dengan orang-orang kafir, dengan berbagai macam keadaan mereka. Diuji pula dengan munafikin yang ada di tengah-tengah kita, mengucapkan ucapan-ucapan kufur, mengucapkan ucapan-ucapan seenaknya, mencerca sunnah dan seterusnya. Kita benci mereka, kita musuh pada mereka. Tetapi ketika para sahabat, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, ya Rasulullah, biar aku bunuh mereka. Kata Allah, jangan. Niscaya mereka akan menyatakan bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri.
Lihat ikhwan fillah azzakumullah, tetap ketika para sahabat dalam keadaan di awal-awal dakwah juga mereka betapa bencinya pada musyrikin dan menyatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan saja, kita perangi mereka. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kufu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maka yang namanya jihad fi sabilillah, yang namanya perang fi sabilillah bukan mengikuti emosi, bukan ikuti kemarahan kita, tetapi mengikuti kapan disyariatkan, kapan tidak. Dan kapan disyariatkan, kapan tidak itu dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan mereka-mereka yang berilmu. Tidak hanya dengan kemarahan kemudian dia sikat, dia serang. Muslimin yang saya hormati. Dan yang paling besar dari fitnah-fitnah dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kadzalika min a'dhamil fitan fitnatut tafarruq. Fitnatut tafarruq wal ikhtilaf wa dhuhuril firaq wal jama'at, hadza min a'dhamil fitan. Hafizahullah. Beliau di zaman kita, beliau alim dan menyaksikan apa yang terjadi zaman kita. Dan beliau menyatakan a'dhamu fitan, sebesar-besar fitnah adalah fitnatut tafarruq, fitnah perpecahan, pertikaian, perselisihan, dan duhurul firaq wal jamaat, munculnya firqah-firqah dan jamaah-jamaah hizbiyah. Ini fitnah yang a'dhamu fitnah. Kenapa dikatakan a'dham? Karena ini dhalal. Sedangkan mereka di dalam kesesatan dengan hawa, mereka menyimpang dari sunnah dengan hawa. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Kalau dikatakan faman adall, siapa yang lebih sesat? Berarti ini yang paling sesat adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutannya. Lebih mementingkan hawa, dan ini yang menyebabkan iftiraqul ummah, yang menyebabkan perpecahan umat. Sebagaimana hadis al-iftiraq yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Zilalul Jannah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ketika dikatakan iftaraqal yahud, berpecah Yahudi fil ahwa, berpecah Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa, dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Semua dikatakan fil ahwa, fil ahwa, fil ahwa. Dalam lafaz Ibn Abi Asim disebutkan fil ahwa. Berarti penyebab perpecahan ummah adalah hawa. Ketika datang ilmu, datang sunnah, datang dalil, dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka saat itu mulai dia melangkah ke arah yang berbeda. Sedikit demi sedikit menjauh, na'udzubillah. Maka ujung-ujungnya menjadi ahlul ahwa. Maka mereka yang kita saksikan hari ini dengan berbagai macam hawa nafsu mereka, ada yang terseret oleh hawa untuk berlebih-lebihan, ada yang terseret dengan hawa untuk berkurang-kurangan, ada yang tersesat ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, semuanya fil ahwa, karena hawa nafsu. Maka ini ujian yang sangat berat buat kita ahlus sunnah hari ini. Ikhwan fillah azakumullah. Siapa yang mengentengkan fitnah ini dan menggampang-gampangkan pergaulan dengan mereka, na'udzubillah, hati-hati. Dia akan terbawa sedikit banyak, kemudian terbawa, dan dia akan na'udzubillah bersama mereka. Walaupun awalnya cuma berkata, kami tidak sama dengan mereka, kami benci mereka, tetapi bukankah mereka masih muslimin? Masya Allah, ucapannya sangat indah. Bukankah mereka masih muslimin? Syubhat. Dari satu sisi, iya memang mereka muslimin, tetapi apakah dilupakan bahayanya bahwa mereka membawa dalalah?
Mereka membawa syubhat-syubhat yang khattafah, syubhat-syubhat yang menyambar. Karena mereka muslimin, maka kita berupaya untuk menjauhi mereka dari bahaya mereka dan menjauhkan mereka dari muslimin dan mengingatkan mereka dari jauh dengan tulisan-tulisan, dengan rekaman-rekaman. Alhamdulillah mereka baca. Tapi apa kenyataannya? Mereka membantah, mereka menentang karena mereka memang sahibul hawa. Sehingga bahaya-bahaya Syiah Rafidah, bahaya-bahaya Khawarij, golongan para pemberontak penumpah darah muslimin, dan golongan Mu'tazilah pendewa akal-akal mereka, dan golongan-golongan sesat lainnya, mereka itu sungguh membawa syubhat-syubhat yang para ulama takut pada syubhat mereka, khawatir terhadap agamanya. Maka syukur kita kepada Allah adalah menjaga agama kita agar jangan tersyubhat, jangan terkotori dengan pikiran-pikiran sesat mereka. Jaga baik-baik dan jangan dianggap enteng bahaya mereka. Dan ucapan-ucapan para ulama sangat banyak dalam masalah ini. Bahkan di antara mereka, ketika diajak bicara mereka menutup telinganya dan menyatakan pada anaknya, tutup telinga, ustud. Sampai ketika pergi, nasihat ke anaknya, kalau kamu dengarkan ucapan mereka, maka tutup telingamu. Khawatir. Karena bid'ah khattarafah, wal qalbu dha'ifah. Karena subhat-subhat tadi menyambar dan hati kita lemah. Al-qalb dinamakan al-qalb dengan qaf, lam dan ba, li'annahu yataqallab. Kenapa hati dikatakan dengan qalb dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf qaf, lam dan ba? Karena selalu yataqallab, selalu berbolak-balik. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Iman yang ada dalam hati yazid wa yanqus, berubah, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Na'udzubillah, kalau ketika kita duduk dengan mereka, mendengarkan syubhat mereka, hati kita sedang lemah, tiba-tiba terbawa. Memang ada benarnya juga mereka. Dan kemudian terbawa dengan mereka. Dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Na'udzubillah. Para ulama menyatakan tidak kembali lagi dengan selama-lamanya adalah menyarikan, mengambil dari beberapa hadis tentang Khawarij. Yang dikatakan yakhruju minal Islam, keluar dari Islam dan tidak kembali. Kata mereka, kalimat terakhir ini asyaddu alaina min awwaliha. Kalimat terakhir ini lebih mengerikan bagi kami daripada yang pertamanya. Khawarij dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, mereka keluar dari agama, ini sesat. Tsumma la ya'udun, kemudian mereka tidak kembali selama-lamanya. Kata para ulama, kalimat tidak kembali selama-lamanya ini lebih mengerikan daripada kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya sesat. Kalau masih ada harapan kembali, ini masih kita harapkan. Tetapi kalimatnya la tsumma la ya'udun, kemudian mereka tidak kembali. Ini yang mengerikan. Dan juga dari kenyataan bahwa kalimat tidak kembali pada kenyataan sangat tepat shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bermaksiat, berbuat zalim sadar kalau itu jelek. Tetapi mereka yang tersubhat dengan subhat-subhat semua merasa benar. Merasa itu adalah hak. Merasa yakin ini adalah kebenaran. Sehingga mereka akan bela dengan seluruh upaya mereka, seluruh kekuatan mereka. Dan diriwayatkan pula, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi sahibul bid'ah dari taubat. Bukan tidak bisa kembali sama sekali, tapi sangat kecil kemungkinannya. Karena terhalang untuk taubat. Kenapa? Karena berbeda dengan orang bermaksiat. Orang bermaksiat selalu merasa hati kecilnya bahwa ini jelek, ini haram. Tetapi mereka yang mengerjakan dengan syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan tadi,
Mereka semua merasa bahwa itu adalah kebenaran, sehingga mereka akan perjuangkan mati-matian. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kecil akan kembali. Kalau kecil kemungkinan kembalinya, berarti fitnahnya a'zamu fitnatin, sebesar-besar fitnah. Maka dengan tafaqquh fid din, dengan mempelajari agama, mempelajari Quran wa sunnah, akan terbentuk benteng di sekitar kita. Di sekeliling kita akan terbentuk benteng-benteng yang kokoh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hakim rahimahullah, Abu Abdullah, bahwasanya sunnah adalah hisnul hasin. Hisnun hasin. Sunnah adalah benteng yang kokoh. Kalau sunnah kita terapkan semuanya. Kita pelajari, kita terapkan, kita pelajari, kita terapkan. Syubhat yang akan masuk akan terhalang dengan sunnah. Ketika mereka mengatakan bukankah, berarti, bukankah ini lebih baik, bukan? Tetapi sunnah menyatakan begini. Selesai. Tumbang mereka. Dengan syubhat-syubhat mereka yang Masya Allah khattafah. Kita sampai kapan? Mau sabar-sabar terus. Ini kita sudah ditindas habis-habisan. Kita harus lawan. Qala Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni alal haud. Selesai. Tumbang itu syubhat. Demikian pula ketika mereka menyatakan bukankah para sahabat itu kesawafatnya Rasulullah SAW berkhianat. Dia begini, mereka begini. Ucapan Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Selesai. Kalau sunnah-sunnah tadi semuanya dipelajari, diterapkan, diyakini semua, niscaya akan terbentuk hisnun hasin, benteng yang kokoh, dan kita terlindung dari berbagai macam syubhat-syubhat. Dan jangan menantang. Jangan merasa kuat kemudian kita mendengarkan syubhat mereka. Jangan. Kita hindari. Kalau ternyata masuk ke telinga kita, sudah ada penangkalnya. Yaitu sunnah nabawiyah. Yang termakan dengan mereka, dengan syubhat-syubhat ahlul ahwa, adalah mereka-mereka yang dangkal ilmunya, yang tanggung ilmunya, orang-orang bodoh, dan orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu tentang Khawarij, siapa mereka? Dikatakan ghawghaiyun. Mereka ghawghaiyun. Dikatakan mereka adalah ru'a, para penggembala-penggembala. Mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya. Digambarkan dengan seperti itu. Sufaha al-ahlam. Mereka dalam riwayat, dalam hadis, muda-muda umurnya, sufahaul ala, dan mereka bodoh dalam masalah ilmunya. Maka dengan tafaqquh fid din dan talabul ilmi, mengkaji kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus saleh, insyaallah biidznillah taala wa inayatihi wa taufiqih, kita akan menjadi kokoh dan tidak terbawa dengan subhat apapun insyaallah. Wassalatu taufiqul afiyah, wal hidayah war rahmah. والعفو منكم على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.